bangun tidur siang. Kita lihat ada kejadian apa hari ini di bawah. Ternyata ada kejadian ini di bawah. Ada penampakan seonggok tembolok. Puasa deh. Kenapa? Suka-suka. Datang matahari. Datang matahari. Oh. Ikan puasa kan? Cila puasa nggak? Duh, sayang mos. Sayang mos ya, sayang mos. Apa? Mau sikat gigi mos. Emang sikat giginya mana sikat gigi mos ya? Ada nggak sikat gigi mos ya? Di bagian belakang kita Makcik Eva lagi masak. Apa nih Makcik Eva? Mau bikin apa nih Makcik? Tumis tahu toge. Tumis tahu toge. Sambal dada telur. Oh, ini tumisannya ya? Tuh, hari ini masaknya teman-teman nih, Makcik kita. Ini telurnya. Nanti kita lihat hasil jadinya. Gimana? Udah dapat jodoh tantannya? Belum. Raja Tantan ini. Kawannya mudah kan? Mudah dapat aja Om Jo sebenarnya, cuman dianya milih-milih deh, milihnya terlalu. Nampak yang apa sedikit yang terbang-terbang belakang gak suka. Nah, apa yang terbang-terbang belakang dikit deh? Bajunya. Om Jo dia nyari yang berhijab deh. Ini kemarin aja dia suka kayak gitu. Itu kan kemarin. Mana dia? Sebelah tuh. Yang mana deh? Yang mana deh? Dia suka deh. Orang salon tuh. Orang salon suka deh ya? Yang cannya bolong-bolong ya? Cannya bolong-bolong getar gimana deh? Nah ini dia, apa tadi namanya Bang? Tahu toge tumis. Tahu tumis toge. Terserah lah yang itulah pokoknya. Ini bahannya apa aja Pak? Bikinnya bagaimana Pak? Coba jelasin Pak biar tahu orang Pak. Bawang merah, bawang putih di blender, ditumis terus masukin merica. Udah. Selesai. Tinggal ini telur sambal lado. Telurnya kurang yang itu. Kakak Oh, minta itu udah ada tambah telur. kan. Kita tambah. Sambalnya mana? Itu masih di blender masih di... Ya teman-teman, sekarang aku sama Om Jojo lagi di ABL mau ngambil komputer karena selama SPBB kerjaan kita di rumah via online jualannya, nggak bisa buka offline-nya karena lagi PSBB. Jadi kita mau ngambil satu komputer buat bisa Om Jo kerjain kerjaannya di rumah saja begitu. Ya ini lantai 2-nya ABL tuh, itu kantornya. Nah, kita mau ngambil komputer yang ini. Copotin dulu Om Jo kabel-kabelnya. Wah, ada ruang kerja saya yang sudah tidak terjamah. Apakah berdebu? Tidak. Ini ada foto Cila, Abil dan saya. Ini buku-buku yang beberapa buku yang saya baca. Dari Bob Sadino, Belajar Goblok. Ini Unbranding. Ini buku bagus-bagus ini. The High Potential Leader and Bagaimana Meningkatkan Kekayaan, mega bestseller dari Pak Tung. Ini adalah mentor saya. Komputer ini sudah aku masukin, background Om Jo sudah masukin. Sekarang kita akan pulang dan menunggu buka puasa. Sekarang tuh udah jam 5:30 ya teman-teman ya, ada mau dekat-dekat buka puasa juga. Apa itu kenapa merah begini? Saatnya pulang teman-teman. Jadi semenjak PSBB di Pekanbaru kita kan nggak buka ABL yang offline ya, jadi kita bukanya cuma online. Tapi karena kita buka online ini, kita ngerasain keenakan ya Om Jo ya? Karena ngerasain lebih enak online daripada offline gitu teman-teman. Jadi kita memikirkan apa kita online aja gitu bukanya ABL itu, tapi nggak tahu, lagi dipikirin juga, kita lagi mikirin bareng-bareng apa nanti kita mau online aja ABL ini apa tetap offline dan online gitu. Om Jo belum mandi kan? Sama, aku juga belum mandi teman-teman. Jadi kita cuman keluar ngambil komputer karena Om Jo karena nggak ada komputer di rumah, jadi susah ngerjain ini pembukuan Om Jo ya. Jadi kita ambil komputernya biar Om Jo bisa ngerjain di rumah karena PSBB tembilahan. Karena PSBB di Pekanbaru ini ditambah sampai tanggal 20 berapa ya? 23 apa ya? 23 Mei kalau nggak salah, ditambah pokoknya PSBB-nya. Jadi kita memutuskan untuk ya udah kita online dulu aja sementara ya sampai corona udah beres, udah nggak ada lagi PSBB, Pekanbaru udah nggak red zone lagi, baru kita akan buka offline lagi ya Om Jo ya.
Ya tadi udah beres dari toko, sekarang udah sore. Kita mau belanja bentar buat bahan bukaan. Jadi aku mau bahas di sini kayak topik semalam. Abil nanya ke aku, yang kamu gimana melihat si Ferdian di apa bilang? Dibully di penjara, dalam penjara. Kamu setuju apa enggak? Abil gitu. Kalau aku sih dibilang setuju, dibilang enggak, ya enggak, itu berarti setuju ya. Setuju. Maksudnya yang aku nggak terima itu direkamnya. Kalau kelakuan dalam sel itu, dalam tahanan, kita nggak bisa kontrol. Itu gini deh, kalau kalian yang tahu kehidupan dalam penjara, dalam tahanan, pasti kalian cuma ngeliatnya ya udahlah gitu. Karena sebenarnya banyak yang lebih parah daripada dikerjain gitu doang gitu. Cuman yang bedanya si Ferdian direkam. Terekspos. Nah, yang salahnya itu si pelaku yang ngerekam. Kenapa harus ngerekam itu gitu? Itu kan sama jatuhnya mempermalukan si Ferdian, itu kan nggak benar. Tapi kalau kayak dia dikerjain di selnya, aku sih nggak protes gimana ya udah gitu. Soalnya aku banyak temen yang udah masuk penjara, ya mereka lebih parah dari itu, dapat kelakuannya gitu. Cuman ya salahnya oknum itu sih yang ngerekam yang ya maksudnya gini loh, bagi aku orang awam yang nggak ngerti dunia di dalam penjara gitu, saat menyayangkan mau itu orang yang sama-sama ditahan atau oknum polisi misalnya ya, sangat menyayangkan. Karena maksudnya kalau misalnya kita melakukan pembulian kayak yang terjadi sama Ferdian, terus apa bedanya gitu, sama-sama tidak memanusiakan manusia misalnya. Jadi tidak manusia-manusia kan yang ngerekam sih kalau kata aku. Iya. Kalau yang ngerjain mah banyak yang lebih parah, banyak yang dikeroyok, dipukul dalam situ. Ferdian mah cuma dikerjain gitu, masih untung. Intinya sih kayak gini aja. Kamu pernah ospek gak? Pernah. Nah, itu ospeknya penjara tuh begitu. Itu masih ringan ospeknya. Si Ferdian tuh masih dapat yang ringan. Tapi katanya setelah kejadian ini, karena terekspos, jadi selnya si Ferdian sama teman-temannya dipisah sama napi-napi yang lain. Katanya begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini jadi pembelajaran juga buat kita. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas atau subscribers atau apapun itu. Karena kalau udah jatuh yang ngerugiin orang lain, itu nggak benar. Kecuali kayak kamu ngeprank temen sendiri gitu ya nggak? Paling aman tuh yang ngeprank suami sendiri aja. Itu paling aman. Ya kali emang suami mau nuntut gue. Kalau yang Ferdian lakukan kan jelas dia melakukan itu sama orang yang dia nggak kenal, dan dia ngerjain itu juga kan parah gitu, sampah gitu. Sama aja kayak kejadian yang waktu dulu kan pernah juga si Erlangs pocong ngagetin ibu-ibu sampai ibu-ibunya marah, sampai dia ngelaporin polisi juga, tapi nggak pidana sih waktu itu kan, diselesain secara kekeluargaan. Maksudnya kita nggak bisa ngeprank sesuka hati kita di publik gitu loh, yang keterlaluan gitu. Kalau kayak Itop Cupau ya, Itop Cupau itu ngerjain lucu, kayak dia cuma nelfon, kita mau putus ya, ketek lu bawang, nah gitu kan orang bikin ketawa gitu. Tapi kalau kayak pocong ngagetin orang gitu kan, itu udah masuknya tindakan yang tidak menyenangkan. Terus juga kayak kemarin ngasih sampah ke bencong sama anak kecil dikasih sama dia kan, itu kan merugikan orang lain gitu, penghinaan buat orang lain. Itu aja sih buat pembelajaran kita lah. Makin mengiring aja nih kamera. Ya intinya mah buat, ya kan sekarang tuh banyak banget kan youtuber baru yang bikin prank, tapi pranknya tuh yang sejenis, banyak lah ya, bukan banyak sih, ada beberapa yang Ambil lihat kayak bikin prank sejenis kayak merugikan orang lain juga. Kan udah banyak tuh yang di Siantar sempat ada, dia jadi gak tahu gara-gara apa terus dia berenang di ini DPRD. Itu juga, cuman memang gak sampai ke pidana juga, cuman dia sempat udah pernah minta maaf ke pihak DPRD. Terus ada waktu itu lagi banyak lah pokoknya youtuber baru yang bikin prank tapi sedikit
sedikit membahayakan diri sendiri sih kata Mil. Kalau ngebahayain diri sendiri nggak masalah, kalau bawa-bawa orang itu yang masalahnya. Masanya membahayakan diri sendiri itu kalau sampai si korbannya ngelaporin dia ke polisi gitu. Nah, itu namanya merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri. Ya intinya gitulah teman-teman, pokoknya hati-hati aja lah dalam berkonten ria. Terus juga kalau ada yang bilang ini selalu yang kayak gini ada. Kita jarang bikin prank kan ya, jarang kan. Tapi ketika kita bikin prank, selalu ada yang komen, ini mah kontennya prank mulu katanya. Kalian bisa cek prank kita nggak bisa dihitung pakai jari. Bukan yang ngeprank tuh kayak seminggu 3 kali atau seminggu 7 kali. Itu ya ada sih channel sebelah kan seminggu bisa 3 kali 4 kali ngeprank ya. Ini gini sih, maksudnya kan channel kita kalau misalnya kalian mau nggak nonton, suka, ya tonton gitu. Kalau enggak ya nggak usah ditonton. Kita juga nggak minta kalian untuk nonton video-video prank kita gitu. Lagian itu kan cuman hiburan ya kan, hiburan dari kami untuk kalian ya. Kalau misalnya kalian suka ya silakan, nggak suka juga apa-apa. Kita nggak menuntut kalian untuk suka gitu. Jadi kadang suka risih juga sama komentar-komentar yang nggak penting tentang apa sih kontennya ngeprank mulu. Coba deh cek lagi ke bawah. Channel kita nih prank, di bawahnya itu bukan langsung prank lagi loh. Di bawahnya itu ada vlog segala macam panjang dulu. Nah intinya gitu sih, YouTube itu banyak pilihannya teman-teman. YouTube itu kayak Gramedia gitu, banyak kan pilihan bukunya kan. Nah tinggal kamu pilih yang mana yang buku yang kamu suka. Kalau kamu nggak suka nggak usah dibaca, bener nggak? Simple ya. Jadi ya udahlah. Buat yang pada ngomong Sera kok kayak bukan yang pertama kali ngerokok. Soal yang ngerokok itu. Kalau ada yang komen, bang kok kayak nggak pakai apa, bang kok kayak nggak kayak bang kok kayak udah bukan yang pertama ngerokok gitu kan. Kayak udah pernah ya, kayak udah pernah ngerokok gitu. Jadi dulunya aku tuh dari SMP kelas 3 sampai kelas 3 SMA itu aku ngerokok teman-teman. Jadi aku itu berhenti ngerokoknya itu gara-gara aku kan bandel dari sekolah. Terus aku janji nazar gitu sama Allah, kalau aku lulus SMA aku berhenti ngerokok. Pas sudah pengumuman, selamat datang. Ya masa saya pulang. Silakan masuk. Setelah pengumuman sekolah, aku lulus. Nah besoknya udah aku berhenti sampai sekarang nggak pernah ngerokok lagi. Sampai ya prank yang kemarin baru ngerokok lagi. Ya udah, kita udah sampai tujuan. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye.